Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Putra dengan NIM 22134016 dari Prodi Manajemen Perdagangan. Baiklah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari peramalan bisnis. Sebelumnya, terlebih dahulu, maaf Pak Dimas, membuat soalnya terlebih dahulu untuk mempermudah pengerjaan dari UTS. Baiklah, langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu adalah membuat grafik penjualan. Cara membuat grafik penjualan ini adalah kita pergi ke periode dan actual sales, lalu kita akan memblok ini, lalu kita akan pergi ke maaf, kita blok, lalu kita akan pergi ke insert, lalu kita pilih line ini, lalu kita bisa menambahkan judul di sini. Ini, atau kita bisa memakai yang ini. Oke, kita akan memindahkannya dulu ke sini supaya lebih mempermudah. Kita akan membuat judul ini. Maka kita akan adalah grafik penjualan lemari buku ngeselin furniture tahun 2019 sampai dengan 2021. Baiklah, kita sesuaikan. Lalu kita akan pergi ke home. Ini. Lalu kita akan pergi ke home, lalu kita akan mengecilkan. Nah, di sini kita sudah melihat grafik penjualan lemari buku ngeselin furniture dari tahun 2019 sampai dan 2021. Yang mana yang merah ini menandakan actual sales, yang warna biru adalah menandakan dari periode 1 sampai ke 24. Baiklah, langsung pada metode yang kita gunakan dalam peramalan, yaitu kita menggunakan metode naif, metode average, dan metode rata-rata sederhana. Lanjut ke metode naif. Pada metode naif ini, untuk mengisi pada ramalan ini, maka kita akan menggunakan rumus. Itu kita akan memblok, ya. Kita akan ngeblok 378 ini dari periode 1 sampai dengan Januari. Lalu kita akan di sini kita akan menempatkannya pada baris yang kedua. Lanjut, untuk mengisi IT ini bagaimana? Untuk mengisi IT ini adalah kita menggunakan rumus. Untuk mengisi IT ini adalah kita menggunakan rumus sama dengan aktual sales yang kedua ini kita kurangkan dengan ramalan yang kita cari tadi, ramalan yang kedua. Ramalan kita cari gini, enter. Lalu kita akan menarik datanya ke bawah dan Excel secara otomatis mengisi data tersebut. Lalu bagaimana dengan nilai mutlak IT? Nilai mutlak IT ini kita akan menggunakan rumus namanya ABS. Kita akan mengklik IT, lalu kita enter. Lalu kita akan menariknya hingga ke bawah. Seperti ini. Lanjut, untuk mengisi IT pangkat 2, kita menggunakan rumus sama dengan IT, kita pangkat 2 atau shift 6, kita pangkat 2, enter. Jadi dapat hasilnya 5041, kita tarik ke bawah, maka Excel akan otomatis mengisi. Seperti ini. Lalu untuk mencari selanjutnya ini, saya akan format selnya, format sel persen. Kita ambil 2 angka setelah koma saja, oke. Maka di sini adalah sama dengan IT mutlak IT kita bagi atau garis miring, ya. Kita bagi dengan aktual sales yang bulan April.
Kita enter. Dapat 15,81%. Oke, baik. Kita tarik hingga ke bawah. Dan otomatis nilainya akan keluar. Lalu tahap selanjutnya adalah kita akan mencari nilai dari MAD. Kita akan mencari nilai MAD. MAD. Lalu kita MSE. Lalu kita akan mencari nilai dari MAP. Baik. Untuk mempermudah, kita akan di sini kita bikin MAD, MSE, dan MAP. Oke, lanjut. Pada tahap MAD ini kita menggunakan rumus, itu adalah Average. Lalu kita akan ngeblok 71 ini, teman-teman, sampai ke bawah 133. Lalu kita enter. Dapatkan hasil. Di sini Dimas hanya menggunakan 2 angka setelah koma. Lanjut ke MSE. MSE ini menggunakan rumus yang sama sebagai sama seperti MAD, average. Kita blok 5041 ini, kita blok sampai 17.689. Jadi kita enter. Dapat hasil 700 ini. Kita ambil angka aja, 2 angka setelah koma. Oke, lanjut. Ini adalah map. Kita menggunakan rumus yang sama, itu adalah average. Kita klik double saja. 15,41% ini kita blok saja sampai 36,44. Kita enter. Dapatlah 20,03%. Lalu supaya memperindah, kita blok, lalu kita tebalkan, kita kasih dengan tabel, lalu kita warnai sesuka hati ya. Lanjut, ini dapatlah MAD-nya 77,70, sedangkan MSE-nya adalah 9,52 dan MAP-nya adalah 20,03. Lanjut ke tahap selanjutnya adalah metode average. Berbeda dengan metode naif, metode average ini kita berdasarkan soal itu kita dimasukkan setelah 3 bulan, maka kita akan berada di bulan Juni ya, untuk di ramalan. Maka kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan average ya, average. Lalu kita akan memblok aktual sales sebelum bulan Juni, yaitu Mei, April, dan Maret. Lalu kita enter, dapat segini. Seperti biasa, Dimas hanya menggunakan 2 angka setelah koma. Lanjut, kita tarik ke bawah, seperti ini. Otomatis Excel-nya akan bekerja secara otomatis untuk mengisi tabel yang di bawahnya. Lalu lantas bagaimana untuk mengisi kesalahan error yang di IT? Di sini, namanya di IT. Di sini kita dapat menggunakan rumus sama dengan aktual sales pada bulan Juni ini kita kurang dengan ramalan yang kita cari tadi. Ya, IT ini aktual sales kita kurang dengan ramalan yang kita cari tadi. Enter. Dapat 51,67. Kita tarik ke bawah seperti biasa. Kita tarik sampai ke bawah ini seperti biasa. Bentar. Kita tarik ke bawah. Iya. Lalu bagaimana untuk mencari kesalahan error yang nilai mutlak IT? Pada ini kita akan menggunakan rumus, yaitu sama dengan ABS ya. Kita klik tombol saja pada rumus, lalu kita masukkan yang IT ini, lalu kita akan enter. Dapatkan hasil, kita menggunakan 2 angka setelah koma saja. Lanjut, seperti biasa kita akan menarik ini ke bawah hingga mendapatkan hasil seperti ini, nilai positif. Lanjut ke IT pangkat 2. Kita menggunakan rumus di sini adalah sama dengan IT, nilai IT ini
kita pangkat 2-kan atau shift 6 dikali 2. Berarti kita enter. Ini ya. Kita menggunakan 2 angka setelah koma saja. Kita masukkan angkanya 2 angka setelah koma saja. Lanjut, kita tarik ke bawah hingga mendapatkan hasil seperti ini. Lalu bagaimana yang selanjutnya? Proses selanjutnya adalah kita menggunakan rumus sama dengan nilai mutlak IT ini kita bagi dengan aktual sales yang di bulan Juni. Enter. Dapat 11,23. Kita format sel terlebih dahulu, lalu kita presentasikan ke 2 saja. Atau 3 juga boleh, tapi Dimas ini menggunakan cuma 2 saja. Lalu kita oke. Seperti biasa, kita akan menarikkan rumus tersebut hingga ke bawah, dan otomatis Excel-nya akan bekerja secara otomatis. Sama seperti metode naif, kita akan mencari MAD. Kita akan mencari MAD di sini. Lalu kita mencari MSI, lalu di sini kita mencari MAP. Ya, di sini kita menggunakan rumus average ya, average. Lalu seperti ini kita akan ngeblok dari awal sampai akhir, dan jangan sampai terlewat kolom. Lalu kita enter. Lalu kita akan mendapatkan hasil akhirnya. Lalu untuk MSI bagaimana? Untuk MSI kita tetap menggunakan rumus average. Lalu kita akan ngeblok dari awal sampai akhir, enter, kan hasil seperti ini. Untuk MAP bagaimana? Untuk MAP juga sama, kita akan menggunakan rumus average, lalu kita akan sini, lalu kita akan enter, dapat hasilnya 15,92. Oke, untuk memperindah tabel, kita akan memodifikasi sedikit. Kita akan menebalkan, memberikan kolom, lalu memberikan sedikit warna. Lalu kita sudah mendapatkan hasil dari MAD, MSI, dan MAP sebanyak ini. Lalu kita akan mencari metode selanjutnya, yaitu adalah metode dari rata-rata sederhana. Bagaimana caranya? Pada tahapan ramalan, untuk mengisi ramalan ini, kita akan mengetikkan rumus, yaitu adalah average atau average ya. Lalu kita akan memasukkan aktual sales. Ini aktual sales yang pertama. Lalu kita kurangkan dengan ramalan sebelumnya. Enter. Dapat 378. Di sini ada kesalahan sedikit. Dalam proses ini kita akan menguncinya dengan dolar. Dolar bisa kita temui dengan shift 4. Ini. Lalu kita enter. Dapat 378. Kalau tidak kita kunci dengan dolar, maka hasilnya akan berbeda. Dapat. Lalu bagaimana dengan proses ini? Sama, kita akan memasukkan rumus, yaitu aktual sales pada bulan April. Lalu kita akan mengurangkannya pada ramalan yang kita tadi, ramalan pada bulan April 378. Kita enter, dapat 71. Kita tarik ke bawah. Ya, tarik ke bawah. Dapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk mendapatkan nilai mutlak IT-nya bagaimana? Kita akan memasukkan rumus, yaitu ini rumus ABS ya. Kita ketikkan saja rumus ABS ini, kita double klik pada rumus. Lalu kita akan memasukkan IT 71, lalu kita langsung boleh dibuka, boleh ditutup kurung, atau boleh kita enter langsung. Dapat 71. Untuk menjalankan rumus pada Excel, kita dapat menariknya ke bawah untuk mempermudah pekerjaan kita. Lalu otomatis Excel akan bekerja otomatis. Lalu untuk proses selanjutnya itu adalah untuk IT pangkat 2, kita akan memasukkan rumus, yaitu sama dengan IT ini kita pangkat 2 atau bisa disebut dengan shift 6. Kita pangkat dengan 2, enter, dapat 5041. Lalu kita akan menarik rumus hingga ke bawah, hingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Lalu bagaimana untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya ini, kita akan membuat rumus, itu sama dengan
IT ini ya, nilai mutlak IT ini kita bagi dengan aktual sales yang pada bulan April. Enter. Dapat hasil 15,81. Lalu kita tarik hingga ke bawah dan mendapatkan hasil seperti ini. Ya. Jadi ini adalah kesalahan atau error ya, IT ini nih kita mendapatkan hasil. Lalu kita akan membuat MAD ya. MAD, di sini ada MSE ya. Lalu ada M atau map sini. Jadi kita menggunakan rumus yaitu average atau sini average. Average sama seperti metode sebelumnya kita akan memblok dari 71 sampai dengan 13. Lalu kita enter. Lalu untuk MSE ini sama kita menggunakan rumus average. Average ini kita klik double saja pada rumus lalu kita memblok sampai 169. Lalu enter, dapatkan hasil demikian. Lalu untuk mapnya bagaimana? Untuk map kita sama, kita menggunakan rumus dari average ini, lalu kita akan memblok nilai 15,81%, lalu kita blok sampai ke bawah sampai ke 3,56%. Kita enter saja mendapatkan hasil 56,27%. Baik, untuk memperindah kita beri sedikit, kita menebalkan untuk memperjelas dan memberikan tabel lalu memberikan sedikit warna. Baiklah, kita sudah mendapatkan MAD, MSE, dan MEP atau MAP ini masing-masing metode. Metode naif itu mendapatkan MAD dan MSE dan MEP ini sebesar 77, 79, dan 20. Sedangkan metode average ini 61, 6,66, dan 15,92%. Sedangkan metode rata-rata sederhana ini cukup tinggi, 235 dan 81 ini dan 56,27. Lantas, bagaimana metode yang baik atau yang tepat kita gunakan? Jadi, metode yang tepat itu adalah berarti di sini menurut pendapat saya, yang mana telah kita lihat berdasarkan dari ketiga metode, tersebut. Menurut pendapat saya, yang mana telah kita lihat berdasarkan dari ketiga mode tersebut, pilihan yang tepat atau yang baik adalah pilihan yang tepat atau yang baik adalah dengan menggunakan metode moving average. Karena apa? Karena error dari MAD, MSE, dan mmap ini ya. Bentar, dari map. Karena error dari MAD, MSE, dan map nilainya lebih rendah dari metode
peramalan, metode peramalan naif, dan metode rata-rata sederhana. Rata-rata sederhana. Jadi kesimpulannya adalah, menurut pendapat saya, yang mana telah kita lihat berdasarkan ketiga metode, ya, ketiga metode yang telah kita lihat, pilihan yang tepat atau yang baik adalah dengan menggunakan metode average. Karena apa? Karena error dari MAD, MSE, dan MAP dari peramalan tersebut itu nilainya lebih rendah daripada dari metode sebelumnya. Jadi menurut pendapat saya, yang mana telah kita lihat berdasarkan dari ketiga metode tersebut, pilihan tepat atau yang baik adalah dengan menggunakan metode moving average, karena error dari MAD, MSE, dan MEP nilainya lebih rendah atau lebih kecil dari metode peramalan naif dan metode rata-rata sederhana. Jadi sebaiknya kita menggunakan metode moving average, karena ini tingkat errornya lebih sedikit, ya. Ini metode sederhana, MAD dan MSE dan MAP-nya ini cukup besar, ya. Lalu untuk metode average ini lumayan kecil. MAD, MSE, dan MEP-nya ini cukup kecil. Sedangkan metode naif ini cukup besar, ya. Cukup besar. Berbeda dengan metode average tadi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan dari UTS dari peramalan bisnis ini. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan, mohon maaf sekiranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.